Saudara, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah cukup luas adalah Kabupaten Bulukumba. Dan sore ini kita akan melihat bagaimana situasi proses pilkada di Bulukumba. Dan saat ini kami mencoba menghubungi Bapak Kaharudin yang merupakan Ketua KPU Bulukumba. Selamat sore, Pak Kaharudin. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana tahapan pilkada di Kabupaten Bulukumba sejauh ini, Pak? Ya, Alhamdulillah setelah tahapan pilkada dilanjutkan kembali, semua tahapan-tahapan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan jadwal tahapan dan program sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Hmm? Oke, berarti untuk proses verifikasi dari pasangan calon ini sudah dilakukan. Ya, terkait dengan verifikasi bakal pasangan calon, sesungguhnya kan ada dua kategori. Ya, Yang pertama, verifikasi syarat pencalonan. Eh, Syarat pencalonan ini kita verifikasi pada saat mereka mendaftar kemarin. ya, Setelah itu ada syarat calon. Nah, sesuai dengan tahapan, syarat calon ini pun sudah kita lakukan verifikasi dan sampai pada verifikasi tahap perbaikannya. ya. Jadi untuk semua verifikasi syarat calon, baik itu pencalonan maupun syarat calon itu sudah kita laksanakan dan tinggal menunggu penetapannya di tanggal 23 September 2020. Oke, berarti sisa menunggu penetapan. Dan untuk pasangan calon yang akan ikut dalam kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Bulukumba, ada berapa yang telah melakukan pendaftaran, Pak Kaharudin? Ya, yang mendaftar di kita itu ada 4 pasangan calon yang sudah kita verifikasi syarat pencalonan dan syarat calonnya. Baik. Nah, Pak Kaharudin, ini juga karena saat ini kita berada di situasi pandemi COVID-19. Beberapa minggu sebelumnya, Kabupaten Bulukumba terkait pelaksanaan pilkada ini sempat disoroti oleh beberapa media. Sebab banyak masyarakat yang ikut melakukan konvoi pada saat pendaftaran dari pasangan calon. Itu seperti apa? Dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Bulukumba ini, Pak Kaharudin? Ya, ya, terima kasih. Sesungguhnya kami penyelenggara punya komitmen untuk kemudian setiap tahapan itu berdasarkan peraturan KPU kita yang diatur dalam PKPU nomor 6 dan nomor 10 bahwa semua tahapan itu harus dilaksanakan dengan protokol pencegahan COVID-19 termasuk dalam pendaftaran bakal pasangan calon kemarin itu kita sudah atur yang di dalam ruangan bahwa yang di dalam ruangan itu minit maksimal untuk rombongan tim pasangan calon itu maksimal 20. Dan Baik. alhamdulillah itu bisa kita laksanakan tertib. Akan tetapi tentu di luar daripada aula atau gedung tempat Hmm? menerima pendaftaran itu yang kemudian tidak kami jangkau. Ya tentu harapan kita yang di luar itu kerjasama dari pihak yang berwenang, bagaimana kemudian menertibkan yang mengiringi di luar. Tapi yang pasti menurut kami yang ada di dalam ruangan itu sudah standar sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa maksimal 20 orang Ya. dan sesuai dengan kapasitas ruangan yang ada dengan social distancing ya, Baik. yang kita lakukan. Baik. Nah, apakah Pak ada sanksi yang akan diberlakukan dari KPU untuk protokol kesehatan? Karena tentunya masyarakat dan kita semua tidak menginginkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Bulukumba dan juga beberapa daerah lain ini menjadi salah satu penyebab peningkatan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Ya, kalau dalam peraturan KPU kita nomor 6 di pasal 11 itu, ketika dalam tahapan itu para pihak tidak mematuhi protokol COVID-19, maka kewenangan kami KPU itu adalah memberikan teguran.
Baik, Jadi setelah kita memberikan teguran lantas para pihak yang terlibat dalam tahapan pemilihan ini masih melakukan, maka di perintah PKPU 6 itu dikatakan dikoordinasikan dengan Bawaslu. Nanti kemudian Bawaslu yang memproses dan hasilnya Bawaslu apakah kemudian merekomendasikan kembali ke kami baik. KPU atau merekomendasikan sebagai pelanggaran hukum lainnya. Jadi kira-kira seperti itu alurnya. Oke Pak, terkait dengan peristiwa kemarin ini juga, ini tentunya perlu ditekankan mengingat bahwa kita semua ingin masyarakat tetap sehat dengan berjalannya pemilu serentak di tahun 2020. Nah, kerumunan massa yang kemarin terjadi, apakah sudah diberikan teguran agar untuk rentetan pilkada ini ke depannya dapat berjalan dengan aman dan juga lancar, Pak Kaharudin? Ya. Eh, Hal kemarin waktu pencalonan memang itu menjadi evaluasi besar-besaran bagi kita dan Ya, bahkan bagi semua stakeholder ya. Di beberapa rakor virtual yang kami ikuti, baik nasional maupun regional, dan dalam konteks Kabupaten Bulukumba juga kami sudah bicarakan bersama dengan stakeholder, dengan Satgas, Satuan Tugas COVID, dengan Kapolres dan pihak-pihak terkait lainnya, itu memang kita menjadikan itu evaluasi dan kita punya komitmen bersama bagaimana tahapan-tahapan pemilihan bupati untuk lanjutannya itu tetap kita bersungguh-sungguh disiplin baik. menjalankan protokol COVID. Terutama nanti tahapan yang memungkinkan ada hal seperti itu adalah tahapan pencabutan ya, Hmm. pengundian nomor urut itu akan dilaksanakan di tanggal 24 September. Akan tetapi itu sudah kami rapat koordinasi dengan partai pengusung, dengan LO calon, pasangan calon, Ya. dengan Kapolres, TNI, dan stakeholder lainnya termasuk Satuan Gugus COVID-19, disepakati bahwa eh, yang bisa masuk dalam ruangan itu setiap paslon itu maksimal 5 orang. Maksimal Maksimal 5 orang ya, Pak? Jadi 4 paslon itu berarti hanya 20 orang. Lalu Hmm. kemudian kita minta kepada partai pengusul kiranya tidak lagi kemudian mengarahkan massa untuk mengantar para paslonnya yang sudah ditetapkan. Baik, Dan itu akan kita live streaming, Mas. Kita akan live streaming melalui media Facebook kita dan tentu pendukung masyarakat bisa menyaksikan di rumah masing-masing. Harapannya kami begitu. baik. Pak Kaharudin, itu terkait protokol kesehatan yang tentunya menjadi salah satu perhatian dari KPU Kabupaten Bulukumba pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Nah, bisa dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Bulukumba ini merupakan salah satu wilayah yang cukup luas di Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan daftar pemilih tetap tahun ini, Pak, apakah ada perubahan atau seperti apa? Ya, terkait dengan daftar pemilih, sesungguhnya sinkronisasi DP 4 dan DPT terakhir hasil pemilu kemarin itu berjumlah 321.503 jiwa. Akan tetapi dalam penetapan daftar pemilih sementara yang sudah kita plenokan di tingkat kabupaten itu berjumlah 316.917 orang. Itu artinya ada pengurangan sekitar 4.586 orang. Ya, Ya, perlu kami sampaikan bahwa salah satu faktor kenapa ini berkurang dalam penelitian, pencocokan dan penelitian data kemarin yang dilakukan oleh PPDP kami, itu hmm. ditemukan masih ada orang yang di DPS itu ya, di sinkronisasi DP 4 dan DPT, itu masih ada orang yang sudah meninggal, Ya. akan tetapi namanya masih ada dalam DP 4 sinkronisasi DPT itu. Itu yang faktanya kita temukan yang menjadi selisih dari DPT terakhir atau sinkronisasi DPT terakhir DP 4 dengan DPS yang sudah kita tetapkan.
Baik Pak Kahrudin, ini ada 316 ribuan jiwa orang yang akan melakukan Ya. pemilihan nantinya. Nah, bagaimana dengan penyesuaian TPS? Karena kita ketahui bahwa untuk situasi pandemi saat ini juga ada beberapa regulasi yang harus diberlakukan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Sesungguhnya sebelum pandemi itu regulasinya kan satu TPS itu bisa 800 orang. Baik. Akan tetapi salah satu poin syarat untuk TPS di masa pandemi ini itu maksimal satu TPS 500 orang. Sehingga yang awalnya TPS kita itu hanya 710 TPS, itu kemudian kita menjadi 830 TPS. Baik, berarti untuk kenaikan TPS sendiri cukup signifikan Pak Kahrudin ya. Terakhir Pak, apa Ya, yang ada ingin disampaikan? 120. Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus masyarakat Bulukumba, agar keterlibatan masyarakat dan juga seluruh unsur yang terlibat dalam pemilu kada di Kabupaten Bulukumba ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga dapat mematuhi protokol kesehatan karena kita berada di tengah pandemi COVID-19. Iya. Salah satu syarat dari keberlanjutan pilkada ini kan bagaimana kemudian kita sadar bahwa ini di tengah COVID-19. Sehingga syaratnya adalah semua tahapan yang dilakukan itu harus dengan disiplin menjalankan protokol COVID-19. Dan kesuksesan pilkada ini menurut kami itu bukan hanya dari kami penyelenggara bersama jajaran, akan tetapi semua stakeholder itu kita berharap semua berpartisipasi, ada pemerintah, ada TNI, Polri, kami sebagai penyelenggara, kemudian ada peserta pemilih, masyarakat, dan stakeholder lainnya, terutama saya kira media juga sangat punya peran penting. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran kami, terkhusus dalam kegiatan pencocokan dan penelitian. Kami mengucapkan terima kasih kepada PPK, PPS, sesungguhnya beliau-beliau adalah pejuang demokrasi kita yang dalam rangka pencocokan dan penelitian. Baik, terima kasih Pak Kahrudin, SPD MM selaku Ketua KPU Bulukumba. Tentunya selamat bertugas kembali Pak dan semoga pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Baik saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan informasi